innahu yuqalu alamatul jahili arba'atu asya. Disebutkan bahwa tanda-tanda orang bodoh itu ada 4. Nah, ini tanda-tanda orang yang bodoh. Yang pertama termasuk tanda orang yang bodoh, al-ghadhabu min ghairi syai'in. Marah daripada tanpa alasan yang benar. Bacut-bacut kali emosi. Bacut-bacut kali bengeh. Puhum. Yang orang bodoh. Wasani itba'un nafsi fil batin. Tanda yang kedua, tanda orang bodoh adalah memperturutkan keinginan nafsu pada hal yang batin. Jadi ketika nafsu menggodanya pada sesuatu yang batil, pada sesuatu yang dilarang, dia akan memperturutkan daripada keinginan hawa nafsu tersebut. Itu tanda orang bodoh. Yang ketiga, infaqul mali fi ghairi haq. Mempergunakan harta pada bukan yang diridai Allah. Jadi tidak mempergunakan harta pada tempat yang diridai Allah. Kalau tempat yang diridai Allah, sedekah, hibah, wakaf, dan sebagainya. Ini dia pakai harta pada hal yang sia-sia. Nah, bisa saja pada hal yang diharamkan, judi dan sebagainya. Yang keempat, tanda orang bodoh, qillatu ma'rifati sadiqihi min aduwih. Sedikit mengenal temannya daripada musuhnya. Artinya tidak mampu membedakan mana yang musuh, mana yang teman. Itu tanda orang bodoh. Makanya wadukira an Wahab bin Mudabbih rahimahullahu ta'ala annahu qala inna iblisa laqiya Yahya bin Zakaria alaihi wassalam. Diceritakan daripada Wahab bin Mudabbih rahimahullahu ta'ala bahwa sungguhnya Wahab bin Mudabbih berkata ia. Qala Rasulullah bersabda, sesungguhnya iblis itu sungguh pernah menjumpai Yahya bin Zakaria alaihi wassalam. Jadi iblis pernah berjumpa dengan Nabi Allah Zakaria. Faqala lahu Yahya bin Zakaria. Maka ketika itu Yahya bin Zakaria bertanya kepada iblis. Akhbarani an taba'i ibni Adam indakum. Ceritakanlah kepadaku tentang sifat-sifat anak Adam menurut engkau. Jadi tabiat-tabiat manusia. Menurut engkau itu bagaimana? Faqala iblis. Ketika itu iblis menjawab. Amma sinfun minhu fahuwa mithluka maksumuna la naqduru minhum ala syai'in. Adapun sebahagian daripada mereka manusia, maksumuna itu maksum mereka. Terpelihara mereka daripada perbuatan maksiat. Fahuwa misluka. Yang model demikian itulah seumpama engkau, wahai Yahya. Termasuk seluruh nabi-nabi yang lain. Itu semuanya maksum. La naqduru minhum ala syai'in. Model orang yang demikian tidak ada kemampuan kami untuk merayu ataupun menggodanya. Model yang kedua, wasin fusani dan sebahagian fihim pada mereka manusia fi aidina itu berada dalam kekuasaan kami. Kalkurati fi ayyadi sibyanikum. Bandingannya seperti bola yang ada pada tangan anak-anak kalian.
waqad kafuna anfusihim, dan sungguh samalah kami akan diri mereka anak-anak. Jadi model manusia yang kedua adalah model orang yang mudah dipermainkan oleh setan. Iblis menjawab, model manusia yang kedua seperti model bola pada tangan si anak-anak. Jadi bola itu akan dipermainkan oleh anak-anak apapun yang diinginkan oleh anak-anak. Begitulah model manusia yang kedua pada iblis. Artinya mudah dipermainkan manusia tersebut. Kemanapun keinginan iblis, si manusia itu pasti akan menurutinya. Ini model yang kedua. Artinya tidak ada sedikit pun rasa kesulitan bagi iblis ketika mengajak si manusia tersebut untuk melakukan maksiat. Apa yang diperintahkan oleh iblis senantiasa akan turun. Wasinfus salis, model yang ketiga, sebahagian daripada mereka asyaddul asnafi alaina, menjadi lawan berat bagi kami. Dalam menggodanya agak sulit. Fanaqbulu ahaduhum hatta nadruka minhu hajatana summa yufda'u ila istighfar fayafsudu bihi alaina ma adrakna minhu fala nahnu nayasu minhu wala nahnu nadruku hajatana minhu fanaqbulu. Padahal hampir-hampir ala ahadihim kami berhasil menggoda salah satu daripada mereka hatta nadruka minhu hajatana, sehingga kami perdapat daripadanya akan keberhasilan kami. Summa yufda'u ilal istighfar, kemudian digagalkanlah rayuan kami dengan sebab istighfar. Fayafsudu bihi alaina, maka sia-sialah di atas kami apa yang telah kami perdapat daripadanya. Fala nahnu na'aisu minhu, maka kami pun tidak pernah berputus asa daripadanya. Artinya kami tetap akan ulang merayu. Wala nahnu nadruku hajatana minhu, tetapi tetap kami tidak mendapati apa-apa daripadanya. Artinya model yang ketiga agak sulit. Berhasilnya iblis dalam menggoda model yang ketiga ini sulit. Kalau irayu li iblis dengan berbagai macam strategi, rap-rap berhasil. Rap-rap gepubuan. Jangan kacok pajallah untuk kabayu. Rap-rap. Kemudian beliau itu menolak dengan istighfar astagfirullah nyo kada terlalu nyo. Astagfirullah nyo kan milik lo nyo. Jadi dengan istighfar, kata Rasulullah, iblis akan pergi dan lari sejauh mata memandang. Cukup ya iblis dengan zikrullah, dengan istighfar, subhanallah dan sebagainya. Ketika hamba itu mengucapkan astagfirullah, gagal bujuk daripada rayuan iblis. Wateka gagal pun ke iblis, kan mengalah dalam keadaan langsung lajukan. Tetap iblis akan berusaha dengan strategi yang lain. Awatnya gagal, ikut tolong. Diajak lom dengan strategi-strategi yang lain. Gagal, diajak lom. Gagal, diajak lom. Artinya apa? Iblis, dia tidak pernah berputus asa ketika mendapatkan kegagalan. Terus-menerus akan berusaha. Karena ketika berhasil menggoda si manusia, wujudlah tambahan temannya dalam neraka. Waqala ba'dul hukama, sebahagian ulama ahli hikmah pernah mengatakan, nazartu wa tafakkartu min ayyi babi ya'ti syaitanu ilal insan. Saya pernah mengkaji dan meneliti min ayyi babin,
daripada pintu-pintu serangan yakni yang mendatangkan oleh setan kepada manusia. Jadi kata ulama ahli hikmah, saya pernah meneliti dan mengkaji berkenaan dengan metode-metode serangan yang dilakukan oleh setan kepada manusia. Jadi setan itu bagaimana caranya ketika menggoda si manusia. Melalui arah mana si setan itu menggoda manusia. Ini perlu tetepu. Karena menyahana teteoh strategi setan, maka hana teteoh kendali. Hana teteoh tulak. Hana teteoh atasi. Hana teteoh tangkis. Maka perlu tetepu. Fa'idan huwa, maka ketika itu huwa dianya setan ya'ti min asyrati abwabin, mendatangkan serangan ia daripada 10 segala pintu. Jadi pintu setan dalam menggoda manusia itu ada 10. Itu hasil daripada penelitian ulama ahli hikmah berdasarkan ayat dan hadis. Yang pertama, setan itu akan menyerang manusia melalui ya'ti min qibalil harsi wa su'id dhan. Yang pertama, setan akan menggoda manusia daripada pihak rakus, wa su'id dhan, dan buruk sangka. Jadi melalui sifat rakus, setan itu akan mudah menggoda manusia. Orang yang memiliki sifat rakus, sering terjebak. Kadang-kadang langsung dalam dunia. Allah nampakkan balasannya. Kata-kata 3 minggu kemudian kala LP kelas WA. Orang rakus. Atraganya sih atraganya. Alhamdulillah dawiknya hana talole urung rakus. Kakak sering tu sama hana tuili. Yang berdegat-degatan. Rakus. Sifat lobah. Ada su'udhan yang kedua. Jadi cara untuk menolak supaya syaitan tidak menggoda kita melalui sifat rakus dan su'udhan tersebut bagaimana? Artinya bagaimana caranya menghilangkan sifat rakus? Bagaimana caranya menghilangkan su'udhan agar tidak memiliki kesempatan bagi syaitan dalam menggoda kita? Faqabilatuhu bisifat bisiqati wal qanaah. Maka cara menangkisnya syaitan itulah dengan siqah. Apa itu siqah? Yakin dengan janji Allah. Yang kedua wal qanaah. Apa itu qanaah? Menerima apa adanya pemberian daripada Allah. Jadi yang pertama, yakin dengan janji-janji Allah. Apabila kita rakus, apa janji Allah? Azab. Mulai di dunia. Maka orang yang rakus tuku mutuah biasa ubud malaya. Orang rakus ubud malaya. Menyejut ke bawahan biasa senang melihat. Yang haba paling lembut tu. Melihat ke lembut tu. Angin akibat daripada senang melihat bak pimpinan, ujung but lahir dalam penyakit lain, memfitnah kawan. Ini bahaya tak si rakus? Bahaya tak? Ketika menjadi pimpinan, penyakit yang ipulai daripada sifat rakus yang kedua, putra penyakit lembut bahasa, tapi busuk hatinya. Menyerta dengan habat sang-sang si aulia. Andai kata du tekan lalam mati, iblis lah nadillah. Mu'ah lah jutikau teku-teku ke bang-bang. Subhanallah, Masya Allah, memang menyemenan, hanjur, sehingga hanya kenaaknya lembut tersebut. Kau bahaya tu. Ya. Kau bahaya ya, sifat rakus. Hanya berobat.
buruk dan kegop dan sebagainya. Jadi cara mengatasinya siapa? Yakin bahwa dengan sifat rakus itu ada akibat. Akibat yang buruk baik di dunia ataupun di akhirat. Yang kedua qanaah. Nah, jadi menerima setiap pemberian Allah. Jangan membangkang. Jadi ketika syu'udzon seolah-olah kita membangkang. Hanya senang tuh. Pada orang lain lebih senang oleh Allah Ta'ala. Baru senang katanya kesenangan tersebut berada dalam kekuasaan kita. Fakulta, maka engkau tanya. Bi ayyi ayatin ittaqau alaihi min kitabillahi ta'ala. Adakah ayat yang meneguhkan hati daripada firman Allah Ta'ala? Fawajadtu. Maka aku dapati akan firman Allah Ta'ala. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Ayat yang menenangkan jiwa supaya dikatanya be rakustat. Supaya katanya be buruk dan kegop. Yaitu ayat tidak adalah makhluk yang melata-lata di atas bumi melainkan Allah telah menanggung rezekinya. Jadi hendak buat rakus tu. Berat rakus menyiapkan milik katanya tetap hancur ke katanya. Lu tapu-tapat mandu matragop. Ujung buat idrak. Lu idrak atanya ipu-sapat jegapnya. Katanya tan merempuan tukang ipu-sapat pakai dulu. Tapu-tapat ujung je. Habis tapu-tapat. Ka idrak tanya pertama dalam penjara. Pertama dalam penjara socok goblok. Itu cukup bangai. Jadi apa-apa terkait. Ini sering terjadi karena rakus. Maka ingat. Tidak ada satupun makhluk di bumi yang tidak dijamin rezekinya oleh Allah Ta'ala. Itu tidak ada. Kan sering lu pegah makhluk yang paling sulit mendapatkan rezeki jamak. Karena jamak mempertaruhkan hidup mati bahawa dia minta rezeki. Menyahana kenang poh itu menghisap darah. Menyahana kenang tepuk seputar ini. Tapi hana fit mati jamak ngelu. Makanya orang yang susah ke asawa perut tengku lebih bangai dari jamak. Makanya hana putusah. Fakasartahu bidzalika. Maka engkau gagalkan akannya iblis dengan demikian ayat tersebut. Hana perle rakus. Menyenye hak getanya pasti ke getanya. Menyekan hak getanya tetapkan ke getanya. Yang kedua. Nazartu fa'idan huwa ya'ti min kibalil hayati wa tulil amal. Ketika itu aku dapati datangnya iblis. Rayuan itu daripada pihak hidup dan panjang angan-angan. Yang kedua, iblis akan merayu, akan menggoda manusia dengan memberikan pemahaman-pemahaman bagi manusia bahawa hidup ini masih lama. Maka wajarlah kalau anda itu panjang lamunan, panjang angan-angan. Gata mentang muda, gata mentang sehat, gata mentang dalam pendidikan, cita-citalah setinggi langit. Ya, kemudian bahasa kan? Cat langit, punya bahasa lain. Cita-cita setinggi langit yang cat langit. Jadi ipulah hele syaitan dalam pikiran katanya, kata mentang muda, peluang mentang rayu. Ya. Maka ipu hayal kegetannya dengan berbagai macam kenikmatan, kemewahan, keberhasilan di masa yang akan datang. Adi lalai katanya. Sang-sang singa hudip, lusa hudip, tunuku hudip. Man Ramadan tunyo pakibat Allah Ramadan tunyo tak ubah je jatian. Ramadan tuku tak taubat itu. Sang-sang kang kali konek dengan malaikat Israel kata mengudip Ramadan tuku kan. Ini seringnya. Ramadan tunyo hana masalah, kita tinggalkan itu, hana tak ibadat nilai. Puasa tak ubah, raweh tak ubah, tadarus tak ubah. Panjang kita mulai Ramadan tunuku Ustaz. InsyaAllah Ramadan tunuku long ubah. Pada pegah Ramadan tunuku tak kepanjang umur tu. Kalau kita tanya yang bau hai, anak duduk lagu buat majlis ta'lim. Sibuk nak tahan ku lawan nyo. Nyo habis sibuk nyo tu ku pasti tidur.
Sang-sang kena connect dengan Malik Israel ketemu habis kesibukannya. Kadang bertengah kesibukan sama dia. Dia sering dah yang aku. Sering. Jadi memberikan angan-angan. Nyo ukur lagi nyo singoh muno. Ini pujuk rayuan setan. Kalau kita memiliki angan-angan yang seperti demikian, setan akan boleh masuk. Kamu boleh mau menyelewat dungnya lagi nyo untuk akan kupubut muno. Isah lagi setan kapah. Yang kata si cocok hinanya. Ujung pun karena kita nyo berlewat 100% hana jalan halu ke dempuk. Hansip dengan sembakot, serangan subuh lah. Hansip dengan serangan subuh, dan serangan luhur dengan serangan salam. Nah, ini kan bahaya tu. Karena ambisi. Cara mengalahkan bujuk rayuan setan tersebut bagaimana? Yaitu dengan cara bikhaufi mufaja'atil maut. Dengan takut tiba-tiba datang kematian. Ya. Kapahayal baklung ukur lagi nyo singoh menua dan sebagainya menyetruk mati tiba-tiba. Karena mati kan gara-gara sakit. Karena kematian itu bukan dengan sebab tua. Cukup jaya urun sakit anak mati, cukup jaya urun kuha mantau udip. Anak muda kami belingai. Maka jika gara-gara sakit mati tunggu. Kan anak muda cukup tegai mantap. Pusin mati ipal rantan menabungan mu. Nah, itu gara-gara sakit. Idza jaa ajaluhum, ketika ajal telah datang cuma sebab, itu sebab. Mepok tronton, mepok trotoar, sakit dan sebagainya, itu hanya sebatas sebab. Yang pada hakikatnya kenapa? Karena telah datang ajalnya. Tempo memang dia itu telah datang. Jadi untuknya putuh hayalan, supaya bena hayalannya ukur meno singoh lagenyo dan sebagainya. Ingat, kadang-kadang itu tiba-tiba akan belingai. Mengatuk dalam tentai itu mengudip. Baiklah ke tengah nunggu. Atuk dalam tentai itu mengudip. Ketika kita mengingat hal yang demikian, maka sungguh kita tidak akan berani berhutang. Orangnya cukup berani urung berhutang. Nah yang 1 juta, nah yang 1 miliar, 2 miliar. Gemutang 2 ton ke bayu, 2 ton ke bayu, 5 ton ke bayu. Sang-sang keyakin kita kita mau udah 5 ton. Kenapa terlalu berani? Karena hayalan. Maka ingat, cara merusak dan menghancurkan bujuk rayuan setan tersebut itulah dengan mengingat bahwa bisa saja tiba-tiba datang kematian. Karena mustahil. Ada ayatnya? Ada. Allah berfirman di dalam Al-Quran. Darhum ya'kulu wa yatamatta'u. Ini firman Allah. Biarkan olehmu akan mereka manusia. Ya'kulu. Makan mereka manusia. Wa yatamatta'u. Dan bersenang-senang mereka itu manusia. Ujung daripada ayat, kenapa mereka itu senantiasa pikirannya kepada makan dan bersenang-senang. Akibat dihanyutkan oleh angan-angan. Yang nalaule 2. Bersenang-senang dan isi perut. Bersenang-senang, isi perut. Bersenang-senang, isi perut. Yang Singapura kepajuh lom, Singapura terlalu resep. Ngembuka puasa orangnya pulong, Singapura terlalu menu atau perut. Yang kedua, bersenang-senang. Nyo ururaya pun ho kerja, ururaya kedua ho lom, ho yang main, pu pariban, pu kedip, pu kunoa. Nya kena program. Kenapa? Umum manusia demikian karena hanyut dengan angan-angannya. Itu Allah yang mengingatkan. Maka biarkan manusia itu makan mereka. Biarkan manusia itu ya tamat tahu bernikmat-nikmat mereka. Akibat kenapa? Dihanyutkan oleh angan-angan mereka. Tua ke Allah. Di dalam ayat yang lain. Afara'aita in matta'nahum sinin. Apakah tidak engkau perhatikan? Sesungguhnya
kami berikan kesenangan kepada mereka, sinin, itu cuma beberapa tahun. Artinya tidakkah kalian memperhatikan bahwa nikmat yang kami berikan kepada manusia itu sementara? Karena tinggal kita yang kan, tua kan. Seolah-olah orang yang kaya tu sabi tetang. Padahal terasa kayanya kepada tuan kan. Lainnya ke mati itu. Karena mati sakit. Mempunyai kedita kerja ni kita nyotengku. Dari muda tu umur 18 tahun. Sampai 70 tahun baru kaya. 70 tahun baru kaya. Mempunyai 70 tahun baru kaya. Kita menikmati harta yang tak tepat. Hanli tu. Di mana nikmati itu? Udang hanjali dapat jauh alergi. Nya kerupuk mulia si pongkam mata hanjut. Asaurat tu. Ungkot si hanjali dapat mama. Igom si krek dah. Kaya waktu umur 70. Motor cukup mewah tapi tak ilah motor kecikor di dalam motor. Yang mana cikor kak kena pampun. Rencananya menyakaya kusuk ilu wong lor yuk 7 juta. Yang naik kusuk lep rumah ija si krek ija andalas. Anyan pampul dari payah kasi krek. Anak yung dalay nunggu. Kapag hajitnya kalau matay nunggu. Dari muda tapos sapat harta umur 70 baru kaya. Ano na ba? Bu tapos yung iya kuwar. Bu iya kuwar. Tajeng liwat jaga juga dengan kakam ko siyan. Yang minta pekerja tak buat sibuk dah punya tengah kerja. Apa pikir kaya? Kaya umur 70, pajuh hanjat leh, mati hanjat leh. Mati galam. Galam mati. Yang lawiknya kamu lebih pegat kiyah ke rumah. Hangga je hilela rumah. Rumah 2 tingkat. Sebab menjaga tingkat 2, tentang roh uyuk. Menjaga uyuk, tentang roh tingkat 2 wati. Aku pegat kiyah lain. Itu rumah. Ngambu bongkon pegat kiyah. Yang lawiknya mentilak menjadi soleh kakak berhaki. Motor cukup mewah, swallow hanjat leh tersebut. Aku cukup galak tu dia tu. Jangan kalau mati dulu kalau. Ya kalau mati lebih-lebih. Makanya Allah mengingatkan kepada kita. Afara'aitu. Immata'annahum sininat. Tidakkah kalian perhatikan. Bahwa kenikmatan yang kami berikan kepada mereka itu cuma beberapa tahun. Setelah itu kenikmatan itu akan kami ambilkan kembali. Nikmat sehat cuma berapa tahun. Nikmat harta, nikmat pangkat. Nikmat gantengnya, nikmat cantiknya, nikmat mulianya, cuma sementara. Cuma kadang-kadang kita kurang sadar. Ketika mendapatkan kedudukan strategis, ngelung, awat terhut, kenapa berapa ni? Menyena pangkat dia tak pumbung dok, watak kerja ke rakyat dia tak ada sokalan lain. Makanya cara mematahkannya, bagaimana caranya? Ingat. Bahwa apapun bentuk nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, itu semuanya sementara. Menyekan pangkat yang kebah getanyo, tanyo yang awal kebah pangkat, gondong pasio kebetul itu. Atau gondong pasio, dia kata, kenapa masa pasio? Tapi kan sakit ketika ada. Makanya itu sementara. Itu yang perlu diingat. Sehingga hayalan, bayangan-bayangan yang setan berikan kepada kita, bahwa engkau itu hendaknya harus memiliki cita-cita setinggi langit. Apa setinggi langit? Tino kau dengar itu. Jadi cara patahkan menandung. Yang ketiga, jalan setan dalam menggoda manusia itulah min qibali talabir rahah wa talabir ni'mah. Menuntut santai dan menuntut kenikmatan. Jadi udip santai-santai mentang. Dia punya udip santai, dia katanya udip nyaman, baik terbeban sepuh pula. Jadi subuh-subuh apa naik gede, karena itu perlu santainya. Menyeka lu hana benda-benda. Santai tapi. Dah. Alinya watulin ni'mah, yang penting kenikmatan. Soal bertentangan dengan masyarakat home gede, lu kenikmatan draw yang fikir. Asailum watalun nyano kudip tip begat raya, man terganggu tetangga. Anak urusannya nyantip draw kilum. Tip draw along listrik draw along kudip la rumah draw along. Betul lagi beliau pegak. Tapi lo belum punya enggak. Nyo yang jadi masalah tu. Negala.
Dia penting santai kaya. Yang penting afly udipnya kabeh. Apa ngelim cak kameng hinan kabeh ya. Pada tumpom di sabah-sabah tu. Jadi cara menolak bujuk rayuan setan dengan hal demikian bizawalin ni'mati wa su'il hisab. Itulah dengan lenyap segala kenikmatan dan besarnya hisab. Ingat, hana puhawa terdekat kepada nikmat. Lebih-lebih nikmat pangkat dan nikmat harta. Hana puhawa terdekat. Yang pertama, perlu diingat bahwa sebesar apapun pangkat dan harta yang kita miliki, semua itu akan lenyap. Pasti akan lenyap, pasti akan binasa, pasti akan musnah. Dan ingat, hisab itu sangat besar. Apabila yang kita lakukan itu halal, banyak pertanyaannya, hisabnya. Apabila haram, banyak besar iqabnya. Yang berdekat-dekat itu. Yang karena lu pegawai, maka dia berat kena lu pegah becut. Raya tu. Bila tadu kepala dinah, kepala SD mentang karate. Kadang tibulian payah tetamah penyampuh 8 boh. Penyampuh hana mublo baca datang nak mentamah. Halia tu. 2 bulan tengah kartamah gorden leon, gorden tan. Tamah long. Tempat sampah tan. Han tetamah igo katruk ya lebih kepala dinah tu. Kepala SD. Kadang kepala tikar tu. Mami yang kepala dinah, wallahu a'lam bisawab, lun gololon 2. Ya, kan. Hana pun tak tahu. Kenapa demikian? Memang aturan membuat kita harus demikian. Memang aturan mendidik kita demikian. Ketika tanda tangan SK sama dengan tanda tangan kontrak, kita dekat dengan neraka. Maka dia hana pun tak tahu. Jangankan wallahu a'lam, urung don yang lebih mufum. Ulun tuan cuma mendengarkan berita isu. Wah. Ya kamu khabariah. Galam tentenya. Tamlake si buko. Hayangnya kaku daripada buka tu. Berat tu berat. Sebab janur memang demikian mengaturnya. Jino kena plot-plot khusus. Menya kepalanya baru jodoh. Yang kursi ji hana mulu sile. Muduro-duro. Na alat pemuluh 2 miliar baru luan kursi. Mahan muduro tetap tu. Wallahu a'lam. Yang baik pegah hurung upat tu. Maka ingat. Putra tak ingat. Bahawa ketika kita dibujuk oleh syaitan. Supaya senantiasa kita mencari nikmat, mencari santai-santai saja. Jadi cara menghalang setan, cara menangkis rayuan tersebut, itulah dengan cara bahwa kita harus memperhatikan ayat Allah yang mengingatkan kepada kita nikmat itu hanya sementara. Sedangkan azab berkekalan. Yang bahaya tu. Nikmat sementara kan. Azab berkekalan. Kalau taubat tu, yakinkah taubat kita diterima Allah? Yang paling bahaya azab tu. Kalau penting tu. Mana yang kah pakai bahan hukum tua, hai tak belakang bergetung oleh Allah wa taubat. Mam yang getung oleh Allah, berarti yang getung di mata pegang resiko neraka juga si ada bukan apa. Tak berani pemut. Berani menahan resiko. Yang kakak ke tak melekek, yang baik-baik dia mulang. Kemudian selanjutnya, syaitan itu akan menggoda manusia melalui mimbabil ujbi. Daripada pihak ujub. Membanggakan diri. Cara menolak ujub itu bagaimana? Wa khauful aqibah. Beserta dengan bil minnati, mannah, mengingat karunia Allah dan takut akibat. Ketika kita membanggakan diri, long yang paling taat, long yang paling god hati, long yang paling jeroh laude, karena long hantar luncuk atagop, hantar lupugah kegop, hantar berukdan kegop,
Yang ujuk bukan drogot mendung. Anak yang bro utawafi menyogok bro mendung. Yang ujuk bukan membanggakan diri. Cara untuk menghalang bujuk rayuan setan melalui sifat ujuk tersebut adalah dengan mengingatkan bahwa engkau berada di dalam taat karena karunia Allah. Seandainya Allah tidak memberikan taufik kepada anda, anda tidak berada dalam kebaikan. Yang cara haji itu. Memang longgino kamli ta'at, tahajud dan sebagainya. Tapi ingat, seandainya Allah tidak memberikan kesempatan kepada anda berupa taufiknya, sungguh anda tidak berada dalam kebaikan. Karena tunggu, pakar legetanya uraji ahwat tegok pekat untuk ikut majlis taklim, hanaruh mutajab. Karena galam berhak. Pakar legetanya uraji, ahwat tena urang berdoa, itanya mukrum tatbiq ke dia hulua. Hanaruh mutamu doa. Beile roh baca doa, ucap amin hanaruh katanya. Karena belum hak berdoa dan belum hak istijabah. Makanya kena urang tanya, pakon tu ku rajih long hana lu buat laganyo. Karena kalau nak hak balasan model laganyo. Pakon je nolong kalau buat laganyo tu karena hak balasan model mana? Apakah itu perbuatan mulia ataupun perbuatan hina sama? Leganya perbuatan yang laganya benci ke. Bahkan tidak menerima oleh jiwa beliau. Hai terima buat laganya. Tapi tahu-tahu karuh gupu buat. Pakon karena berhak imbalan. Tak imbalan kamu menyerah. Pahalanya urang hana galak buat model laganya. Pakon berapa hana galak golong hak menyerah. Enak tak kan? Pakon leganya nuraji hanya bersedekah. Tapi dia cukup yakin bersedekah. Cukup rajin. Karena berhak pahala. Berakon kalau hak pahala. Kenapa dulunya tidak pernah istighfar? Tapi sekarang senantiasa beliau itu istighfar. Karena dulunya belum ada hak pengampunan. Sekarang sudah ada hak pengampunan. Ketika memiliki hak, maka Allah berikan kesempatan kepada kita untuk melakukannya. Kan? Sehingga supaya terhindar getanyo daripada sifat ujub, ingat. Saya ibadah siang malam itu berkat adanya taufik daripada Allah Ta'ala. Andai kata Allah tidak memberikan kesempatan, andai kata Allah tidak memberikan kekuatan, sungguh saya tidak menjadi ahli daripada ibadah. Gak ada ujub dulu. Yang kedua, perlu ingat bahwa akibat dengan sebab ujub hilang pahala. Yang kelihatan nacarana. Toh yang kelihatan. Benar tak ingat bahawa ibadat kita ni menyatakan banding dengan ibadat para ulama belum seberapa. Itanya baru puat 5 tahun berdoa tahajud. Igop tungku kap 12 tahun kai berdoa tahajud. Itanya baru 2 tahun tengah kamu sedekah. Igop ke 12 tahun. Jadi ketika kita banding-bandingkan amal kebajikan kita dengan orang-orang sebelumnya, ibadat kita tidak seberapa. Nah, mudah-mudahan penjelasan ini ada manfaatnya, ada pertanyaan, kita berikan kesempatan. Insyaallah.